Oke, selamat pagi semua penonton tercinta, anak-anak keramat. Kembali lagi pada saya, Satrio, Pace tercinta kalian dari Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Pulau Indonesia. Jadi hari ini saya sudah mengundang dua tamu untuk saya interview tentang topik hari ini, pengangguran. Silakan, Halo guys. tamu-tamu. Tepuk tangan gitu. Kita talk show. Nah, oke. Bang, perkenalan dulu bang. Oh. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rakila, absen 16 di 9B. Gue Esat, absen 5 di 9B. Oke, jadi kita bahas apa? Bahas pengangguran bang. Pertama, gue pengen nanya. Jadi pengangguran tuh apa sih pengertiannya? Pengangguran kalau dasarnya adalah kondisi di mana seseorang yang punya kuasa untuk bekerja, punya kualifikasi untuk bekerja, Kualifikasi gitu. tapi Ya enggak kerja gitu. Gak mau kerja. Ya, cuman- Pertanyaan bagus, kenapa? Iya sih. Kenapa? Oke, Terus langsung ke pertanyaan kedua. Jadi bang, apa ya tadi ya? Kenapa mentalitas pengangguran tuh banyak yang rusak gitu? Pengangguran tuh berpikir, gue masuk sekolah, gue nyari kerja tuh gampang. yuk salah yuk. Jadi, oke bang, jadi gue mau nanya, faktor-faktor pengangguran tuh apa sih? Kenapa orang-orang tuh banyak yang pengangguran gitu? Disebabkan oleh apa bang? Kebanyakan sih sebenarnya karena banyaknya permintaan pekerjaan, tapi penawarannya dikit. Jadi Ujung-ujung kita kayak ya nggak kebagian kerjanya kebagian gitu. ya. Jadi nggak ada kuantitas buat gue masuk ke pekerjaan gitu. Ya. Apa paling pendidikan sih, kayak pendidikan tuh penting, kayak apa, nambah apa sih namanya, pengalaman juga, Wawasan. Ya. Exactly. Semakin banyak koneksi semakin bagus. ya relasi lah Relasi. istilahnya. Terus sama Valid. perubahan teknologi sih, sekarang kan udah kayak zaman AI gitu. Iya. Jadi karena AI ini banyak pekerjaan yang bisa digantikan toh. Kayak contohnya itu apa, yang penjaga tol dulu kan pakai apa, kayak cash gitu. Iya, orang gitu kan. Iya. Sekarang- Sekarang udah tinggal tap cet tuh. Yes. Hilang. Satu bidang tuh hilang. Kangen gue sama bahas itu. Hey. Oke, bang. Jadi langsung aja gue ke pertanyaan berikutnya. Kenapa sih pengangguran tuh punya mentalitas yang di bawah standar itu? Mentalitas kacang lah. Kenapa bang? Sebenarnya karena kalau menurutku sendiri itu karena mereka kagak kerja gitu. Jadi mental mereka saat itu tidak dilatih Tidak dan diuji lah. tidak diberikan tekanan juga. Jadi Ya udah gitu-gitu aja. langsung Gitu. pas udah langsung kena tekanan kerja, wah ngedrop nih gue. Iya. Gue gak bisa kerja, ya udah gue malas. Makanya belum konsepnya tuh kayak langsung disuruh lomba gitu, belum latihan. Belum siap gitu. Iya. Iya, belum terasah lah, belum terbentuk. Nah, kenapa bisa jadi kayak gitu? Kenapa kayak Iya, kenapa bisa kayak gitu bang? itu Dari lingkungan. banyak banget ya sih. Lingkungan masuk. keluarga, Iya. pergaulan gitu. Kalau Tren. misalnya tren Tren juga juga loh. Tren? Maksudnya tren tuh kayak Aneh-aneh sekarang trennya. Gimana aneh maksud lo? enggak Mbak, kayak joget TikTok nih. Joget TikTok tuh buat apa? Untuk keuangan. Ya kalau gue pribadi sih asik-asik doang, Asik doang kan? Keuangannya nggak dapet kan? nggak dapet. Emang ada yang joget TikTok buat dapetin duit? Masa sih? Ya, mungkin kalau influencer tuh bisa sih, tapi ya kita ya itu ntar aja lah ngobrol lah. Nah, sekarang kalau tren ada lagi nih ya yang mempengaruhi banget sama pengangguran ini tuh. Ya, Ada yang namanya kripto. Ya gue pernah dengar, gue pernah kayaknya invest Oke. setengah dari penabungan gue ke kripto. Itu benefit gak ke gue bang? Kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan. Maksudnya apakah karena kripto gue langsung jadi pengangguran gitu? Nggak gini. Kalau lu kripto ya, kripto ini kan gak nentu gitu. Bisa harganya naik, bisa harganya turun, ngedrop sedrop ya. Iya sih. Nah, ibarat kau dapatnya yang ngedrop, apa yang bisa lu dapat habis itu? Rugi dong. Rugi sih. Masuknya kan? judi gak sih? Judi. Iya, sama aja sih judi juga. Ya sama aja. Terus ya kenapa Bitcoin? Ya, itu satu dari judinya banget itu. Terus itu ngubah mindset orang jadi kayak
ini gue diem doang main kripto doang juga bisa dapet duit. Terus ada juga ini gue putus sekolah aja kali ya, fokus kripto gitu. Ya itu heran banget itu sama yang itu. Jadi mereka tuh berpikiran kalau gue bisa dapet duit secara instan, ngapain gue Kenapa kerja? enggak gitu? Iya, kenapa enggak? Mending gue investasi aja. Ya, gue Maka- juga agak pusing sih yang bocil-bocil FOMO kayak gitu. Itu detik dimana mereka cuma mikir duit itu udah nyelesain semua masalah. Baik, padahal pengalaman juga penting. Iya benar. Oke bang, jadi lanjut aja. Dingin ini katanya. Kan tadi kan opening udah dapat. Udah dapet. Iya dong. Apa ntar dikat aja? Ya, kata yang ini. Iya. Oke bang. Jadi dampaknya ke negara kita tuh apa sebenarnya dari angka-angka pengangguran yang ada di Indonesia sekarang? Gue dulu ya. Oke. Jadi kalau gini, kan kita punya seseorang yang tidak bekerja, tidak produktif gitu. Tidak ada produksi dalam sini. Iya, nggak ada. Namun manusia untuk hidup konsumsi. Iya. Jadi ujung-ujung di pasar permintaannya lebih banyak daripada penawarannya. Lebih banyak permintaan daripada stok yang ada di pasar gitu. Ujung-ujung harga makin mahal. Terus kan perlu duit gitu. Ya jadi. Nah, perlu duit ini juga harus kerja. Oh, ada kerja. Dari mana duitnya gitu kan? Ya dari mana sih duitnya? Pertanyaan bagus. Ya tapi iya sih. Karena nggak ada efek timbal balik gitu-gitu ya. Iya. Jadi kenaikan harga makin naik. Cuman orang-orang nggak kerja tuh. Cuman mengkonsumsi aja yang ada di negara. Terus juga kalau buat di pandangan dunia kan masa 50% gitu. Bayangannya kayak dari semua generasi muda gitu di Indonesia gitu kebanyakan. Muda. Masa kebanyakan Pengangguran. pengangguran gitu. Kayak Itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal sih. Iya sih dari generasi Apalagi muda. nanti kan kita kan itu kan generasi emas kata ya, bonus demografi kita bakal naik di tahun 2045 gitu. ya, tapi kan masa pengangguran Iya. Iya sih generasi pandang emas. lu kalau lu pengangguran tuh pandangan di sekitar rumah lu aja udah berubah gitu ke lu jadi orang yang jelek di dalamnya. Ntar pasti ada tetangga lu kayak ngomong kamu pas gede jangan jadi dia. Bayangin aja gitu kayak Dibanding-bandingin gitu kan. Sakit sih. Aduh. Terus kita kalau dibandingin sama dunia lain, sama negara-negara lain kayak wah ini Indonesia pengangguran semua nih. Terus dan kita karena punya mentalitas netizen ya. Apalagi Mentalitas tadi. Bener banget sih. Ya ini nih buat penonton yang biasa suka mengkritik. Pengangguran ya pokoknya. jangan pengangguran guys. Oke bang. Jadi langsung aja nih. Kan udah banyak pertanyaan tadi ya. Gue mau nanya, lu berdua punya pendapat atau solusi gak atas masalah pengangguran di negara kita ini? Negara Jaya Emas, negara merdeka, negara Bhinneka Tunggal Ika ini ada gak solusinya? Kayak tadi itu sih pendidikan. Kayak kita ngadain pendidikan yang Organisasi gitu. ya gitu. Organisasi. Organisasi tentang manajemen. Pokoknya intinya pendidikan yang memadai lah. Iya. Iya. Memadai. Terus apa lagi bang selain pendidikan? Terus kalau kayak pendidikan, kau belajar tentang mekanika kuantum juga pendidikan gitu. Iya sih. Pendidikan. Tapi masalahnya mekanika kuantum gak bakal dipakai di dalam hukum, ya di pelajaran hukum gitu. Oh jadi Kalau misalkan misalnya lu belajarnya mekanika kuantum terus cuma lu kuliah hukum kan agak lain. Terus kalau kebalik deh, kalau pengen belajar lu belajarnya hukum cuma tidak jadi saintis gitu kan? Emang Biar. terima? Buat apa? Ya sih, jadi maksud lu tuh kalau gua belajar yang bukan minat gua, terus gua belajar yang misalkan nggak sejalan sama pandangan hidup gua itu di masa depan. Kan buang-buang waktu gitu. Buang-buang jadinya. waktu, buang-buang tenaga, ya kasihan orang tua juga Iya. sih. Bener. Ada Terus gua kerja juga ntar nggak happy, ujung-ujungnya gua quit kerja atau enggak performa gua di bawah rata-rata, gua dipecat, gua pengangguran. Yang panjang ya. ya kan? bisa Iya, gitu. iya. Masuk. Masuk banget. Misalkan nih, gua pengen jadi drummer terkenal. Ya. Masalahnya gue tuh didorong untuk masuk ke jurusan matematika. Klenger. Nah, setelah gue masuk jurusan matematika, gue belajar terus, ya naik kan nilai gue. Ya. Tapi skill drum gue ini Drumnya minus. turun. Terus akhirnya di masa depan, gue jadi accounting. Karena gue nggak mood dalam kerja,
performa gue turun. Hmm. Terus karena performa gue turun, akhirnya gue dipecat. Hmm. Terus gue mikirin, andai kata dulu gue nggak ikutin kata-kata orang tua, andai kata dulu gue ikutin kata apa, Diri gue sendiri. yang gue diri gue sendiri. Kalau gue harus mengikuti hati gue untuk menjadi dan terkenal, wah kaya tuh gue, miliarder gue, Duit ya duit sebenarnya. gede, iya bener. Tapi misalnya kayak gitu sih, apa kondisinya kayak gitu, menurut gua harus ada sih pengadaan kayak sekolah tambahan gitu. Sekolah tambahan. Iya, jadi memberikan kesempatan kedua bagi orang-orang yang ibaratnya gagal lah. Jadi plan B ke masa depan gitu. Lebih ke fixing sih sebenarnya, Yes. bukan plan B. Fixing. Jadi kan misalnya kalau lu kondisinya kayak gini nih, udah pengen career change nih, bukan jadi matematikawan tapi jadi drummer. Nah harusnya ada sarana buat belajar tentang menjadi drummernya ini. Walaupun nambah waktu juga, tapi kan Iya. setidaknya ujung-ujung ada Bermanfaat. pekerjaan, Ada hasil lah. ada hasil loh di akhirnya. Waktunya kan bermanfaat juga ya. Iya. Daripada gua main futsal dulu. Ya setiap manusia tuh kayak punya second chance lah istilahnya. Kesempatan kedua juga sih. Tapi kalau misalnya kita ngebahas tentang yang mindsetnya agak gitu, solusiku sih dialog. Dialog. Apa kita harus ngajak dia secara langsung gitu. Gak mungkin kan pemerintah cuma ngasih kisi-kisi terus Siapa yang Dia- diajak bang? Hah? Siapa yang diajak? orang-orang yang mindsetnya aja lah ya maksudnya. Oh, yang tukang-tukang nggak Kan- kerja gitu. Misalnya kau punya pemikirannya lebih baik nih, gitu. Terus kau ngeliat temanmu apa sih dia ngapain main ML gitu. Yes. Kayak kasihin setiap hari depan Iya, HP gitu loh. main ML. Ya, aduh. Ya, mungkin nggak ada salahnya buat dicoba kayak Ya kita ajak gitu. mau ini nggak, Iya. mau coba Kerja ini. belajar ini, mau kerja ini nggak gitu. Ya nggak ada salahnya toh. Kita ajak gitu ya. Iya. Biar masa depan dia tuh nggak rusak gitu, nggak. Sama-sama. Dan kalau misalnya dia sukses, dia bisa ngebantuin lu pas lagi susah dong. Lagi dapat Connect. itulah teman atau relasi. Ih, ini koneksi namanya. Koneksi. Friends with benefit. Ini kayak salah nih. Tapi ya lah. Ya pokoknya gitu sih suara. Ya mungkin udah ya. Ah, Solusi gue udah. gitu. Bang Esat ada solusi. Udah sih paling. Udah kan, semua? jadi pendidikan. Ya udah. Ya mungkin cukup. Udah kali, maaf ya agak pendek untuk podcast hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata kira-kira dari Bang Esat sama Bang Rakila. Terima kasih telah menonton. Potmak Podcast Makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.